Ya, perkenalkan, saya Nur Wahid dari Teknik Informatika Angkatan 2015. Saya Devrin Kurniawanata, mahasiswa UPN, jurusan akuntansi, masuk tahun 2014. Perkenalkan, nama saya Agi Ramadan, biasa dipanggil Agi. Saya dari jurusan Teknologi Pangan, tahun angkatan 2015. Oke, nama saya Muhammad Dimas Prasetyo. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur, angkatan 2014. Saya dulu di Fakultas Hukum. Nama saya Hamzah Fikri. Saya Teknik Informatika, masuknya 2015. Terus saya asli Surabaya. Kalau menurut saya pribadi lebih ke pengenalan ya, aspek itu. Oke, menurut pribadi sih adalah suatu fase di mana seseorang yang masih dulunya bersatu siswa atau kita ngomongin secara usia itu 6 sampai 18 itu harus beranjak kepada usia-usia yang harus mengalami soal stabilitas usia, yaitu mulai dari usia 19, 20, 21 hingga 28 atau 29, range usianya segitu. Nah, di masa-masa itu masa-masa yang sangat penting menurut saya karena satu, dunia kampus dengan pada waktu sekolah, SD, SMP, SMA itu sangat-sangat berbeda, terutama mulai dari bobot pengetahuannya atau akademiknya, tanggung jawab nanti ketika sudah lulus menyandang gelarnya. Yang ketiga adalah bicara soal manage waktu ketika dia harus menempuh perkuliahan dengan 24 SKS atau 20 dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya, jadi hanya masalah peralihan tingkat kedewasaan sehingga nanti akan berujung pada output yang banyak, entah tanggung jawab, entah komitmen, entah konsisten, dan lain-lain. Yang saya ketahui tentang ospek adalah suatu kegiatan yang biasa kita lakukan di awal mahasiswa baru masuk untuk pengenalan terkait kehidupan kampus. Ospek terbagi dalam beberapa tingkatan, secara umum ada tingkatan universitas, fakultas, dan jurusan. Ospek. Jadi kalau menurutku ya, ospek itu jenisnya menurut pengalaman sebenarnya. Jadi kalau pengalaman, ospek itu ya perkenalan. Jadi bagaimana kita tahu lingkup kampus itu seperti apa sih gitu. Jadi kita awal dari SMA lulus kemudian masuk kampus, diperkenalkan dengan dunia baru, dengan dinamika kampus itu seperti apa, dengan lingkup yang baru, dengan sistem yang baru, seperti itu. Yang saya ketahui tentang ospek yaitu ospek itu ya memperkenalkan mahasiswa baru ke kampusnya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kurang cocok kalau berbicara ospek di kampus. Iya kan, kita ketahui bersama nih, kalau misal per hari ini tuh masih banyak perpeloncoan dan sebagainya, dan menurut saya itu ya juga kurang dibutuhkan oleh mahasiswa hari ini. Kalian dari UPN marah-marah ya? Marah-marah. Tapi ya nggak melulu marah-marah sih, kadang-kadang itu cuman bentak, gertak gitu aja sih, nggak melulu marah-marah emang. Sekarang saya punya dua sisi yang harus dipertanyakan. Yang pertama, apa yang membuat dia marah, dan yang kedua, apakah penyelesaiannya harus marah? Jadi ada dua pertanyaan yang kalau menurut saya pribadi, marah itu suatu luapan emosional ya yang membuat manusia itu lepas kendali. Biasanya tuh kalau orang membunuh atau lain sebagainya, memukul hingga memukul itu baru bisa dikategorikan marah. Tapi kalau menurut saya cuman bentak itu belum dikategorikan marah, tapi mungkin hanya tegas atau tekanan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang memotivasi seseorang itu melakukan itu tadi? Kalau saya dulu pribadi, waktu saya pegang ospek, saya tanyakan dulu, kenapa terlambat? Kalau alasannya adalah merawat orang tua sakit, saya biarkan. Kalau alasannya adalah ban bocor, saya biarkan. Tapi kalau alasannya macet, habis kamu. Sebenarnya motivasi orang melakukan sikap atau sifat yang tegas itu untuk apa tujuannya, itu dulu. Nah, lalu masuk ke pertanyaan yang kedua, apakah hanya itu caranya? Nah, saya nggak bilang hanya itu caranya. Yang harusnya itu pertanyaan dilontarkan kepada teman-teman yang sekarang lagi ada di kampus atau mungkin menjadi stakeholder di jurusan atau himpunan atau BEM dan lain sebagainya. Itu harus dilontarkan, apakah opsi untuk penyelesaian masalah itu hanya dengan itu, gitu loh. Karena ada juga kita memberikan tugas lebih, kita memberikan kesempatan kedua. Anda nih, dia nggak bertanggung jawab masalah waktu, kita berikan dia tugas yang berhubungan juga dengan waktu, deadline pengumpulan, apakah dia tetap bertanggung jawab atau tidak. Nah,
Sebenarnya penyelesaian untuk mendidik seseorang tuh banyak cara, banyak opsi. Kalau teman-teman hanya mengambil opsi itu hanya marah-marah, pressing atau sok-sokan tegas ya, arogansi senior, itu akan memunculkan bibit-bibit dendam. Akan muncul orang-orang arogansi yang baru. Ospek. Tergantung perspektif sih. Kalau teman-teman melihat ospek itu dari segi kebutuhan sebagai mahasiswa baru ya, saya rasa sih baik. Jadi ospek kan memang perkenalan bagaimana kita mengetahui dunia kampus yang baru ini. Tapi kalau perspektif kawan-kawan atau teman-teman mahasiswa baru itu sebagai ajang sebagai junior atau mahasiswa yang baru dan dijadikan junior, ya mereka menjadi orang yang tertekan sebagai mahasiswa baru. Bagi saya maba harus perlu ikut mengikuti ospek karena paling minimal di momen ospek itu adalah sarana perkenalan terhadap mahasiswa baru terhadap senior. Nah, mengapa itu perlu? Karena ketika tidak ada momen adanya senior dan junior atau mahasiswa baru ini ketemu, lantas di mana mereka akhirnya bisa bertukar pikiran ataupun bertukar informasi? Ya, saya rasa perlu. Kalau ngomong perlu kenapa? Ya, aku melihat begini, mereka berawal dari siswa dan kemudian naik menjadi statusnya menjadi mahasiswa. Ini kan perubahan status dan saya pikir mereka dari siswa ke mahasiswa itu punya kebutuhan yang baru. Karena menjadi mahasiswa tidak hanya menjadi yang menjadi siswa yang sama layaknya di SMA, tapi mahasiswa punya kebutuhan yang baru dan lingkup yang baru. Jadi perlu perkenalan. Pernah, cuma sekali sih saya. Jadi Komdis itu secara bahasa ya komisi disiplin. Jadi fungsinya untuk mendisiplinkan saja. Ya salah satu contohnya ya misalnya ada yang datang terlambat, itu kan nggak disiplin salah satunya. Terus selain itu ya ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak boleh salah, dimana kan ospek kan selalu ada aturan. Nah, aturan tersebut ya jangan sampai dilanggar. Kalau soal disiplin nggak disiplin itu saya memposisikan berbeda ya. Saat itu saya sebagai salah satu tanggung jawab saya. Jadi saya sebagai menjalankan profesionalitas sebagai panitia. Kalau disiplin nggak disiplin juga. Kalau menurut saya sendiri ya saya disiplin. Tapi menurut Wahid mungkin enggak. Panitia ospek pernah. Aku dulu jadi sekretaris. Iya, sekretaris. Kalau sekretaris ya kita berurusan dengan surat sih. Jadi bagaimana mengatur administrasi dalam kegiatan ospek itu. Jadi surat menyurat itu atau izin dan kegiatan itu ya saya urusannya. Jadi di kampus saya itu terjadi perpeloncoan salah satunya. Terus juga stigma yang ditimbulkan kepada mahasiswa baru itu bukan bagaimana mahasiswa baru ini mengagumi kakak tingkatnya, tapi menakuti kakak tingkatnya. Itu dan akhirnya setelah ospek selesai, selang beberapa hari ketika kita dan teman-teman itu ke kamar mandi, lewatlah maba. Waktu itu teman saya yang jadi komdis, itu dia iseng, teriak, akhirnya si maba nggak jadi masuk kamar mandi, kabur malah dia, nggak jadi kamar mandi. Pernah, dulu tuh panitia aku tuh juga gitu, waktu aku di Kementerian BEM itu, jadi Menteri PUSDM itu juga gitu. Jadi, anak-anak ini nggak sepatutnya untuk dimarahi dengan berlebihan, ya wajar untuk dibilangin, tapi bukan untuk dihabisi gitu. Kalau bahasanya kan sekarang dimaki-maki itu enggak, gitu loh. Akhirnya apa? Panitianya yang tak habisi di depannya peserta. Kalau aneh, dulu kalau aneh sih menurut saya itu miss. Jadi gini, ceritanya itu dulu kan memang konsep yang dibikin adalah bagaimana ada theoretical gitu kan. Theoretical dari kawan-kawan panitia yang ingin membuat suatu konflik dalam forum, tapi ternyata miss di situ. Yang awalnya ada seseorang yang tidak ikut rapat dan manage terkait dengan konflik itu, kemudian tiba-tiba masuk. Lah masuk itu dia dibawa baper beneran gitu loh. Jadi seolah-olah yang memang awalnya itu tidak harusnya diucapkan atau memang tidak seharusnya dilakukan, dia lakukan. Nah, yang awalnya memang di konsep ini akan kaget loh. Ini apaan kok sampai kayak gitu loh. Jadi menurutku itu sih yang pengalaman yang memang miss banget itu, yang sering kali miss di situ. Waduh, kalau itu saya nggak bisa itu. Waktu itu saya sempat berdiskusi dengan Wahid. Memang
di situ dia sangat antusias gitu loh. Cuman saya nggak bisa mengimbanginya untuk itu. Iya, karena saya mungkin ini waktu ospeknya itu ya. Karena saya juga disibukkan dengan tanggung jawab itu. Jadi saya berpikirnya ya bagaimana acara dengan selesai dengan baik. Tapi Wahid selalu mendistract saya gitu begitu. Sedikit kurang ajar ya. Kalau di jurusan sendiri nggak pernah. Kalau jurusan Ainsri, farming lah ya kita. Iya, istilahnya farming. Ini sebenarnya bisa dikatakan rahasia umum ya mungkin. Soalnya kan kita tahu juga kalau misalkan maba ini pasti minim informasi dan membutuhkan seseorang yang bisa memberikan informasi lebih. Kita masuk di situ tuh, meskipun beda jurusan. Kalau saya pribadi pengalaman ya pernah ya, karena karena sebagai panitia begitu kan, kemudian memberikan ospek, ada chemistry karena sering memberikan kegiatan seperti itu. Saya nggak pernah ngincer. Saya selalu diincer. Saya 2016 diincer, ya 2017 diincer, 2018 itu saya diincer. Pokoknya setiap habis ospek, nggak tahu kenapa follower saya itu nambahnya banyak. Dan terus aku ini kan orangnya cuek nih kalau di kampus nih. Kalau jalan di lorong fakultas itu cuek aku orangnya. Nah, kadang dipanggil, Mas Dev. Saya nggak ngereken. Terus dibilang, Mas kok sombong? Ya emang saya sombong. Saya sombong karena saya nggak mau kamu kenal saya. Maksudnya aku nggak mau kamu deket sama aku gitu loh. Karena kalau kamu deket sama aku, kamu nanti, saya tuh punya banyak musuh bukan musuh ya, kompetitor. Saya tuh punya banyak saingan dalam kampus. Ya kalau mereka baper itu, saya nggak ngapa-ngapain aja mereka sudah baper. Lihat saya orasi aja mereka baper, apalagi saya rayu gitu loh. Jangan, bahaya. Minta dinikahin susah nanti. Di dalam kegiatan ospek itu sebenarnya yang paling perlu dan yang paling kita tekankan harusnya sebagai senior ya, itu bicara pendekatan terhadap mahasiswa baru. Bagaimana mahasiswa baru itu bisa nyaman di dalam lingkungan atau jurusan atau himpunan tersebut paling minimal. Bukan seakan-akan membuat bahwa mereka adalah tamu. Justru kita harus anggap bahwa mereka adalah keluarga baru yang harus kita berikan kenyamanan. Karena bagi saya, ospek itu merupakan gerbang pembuka awal. Apalagi ospek itu seharusnya difokuskan kepada organisasi mahasiswa di tingkatan tersebut. Jadi bagaimana pengenalan terhadap organisasi mahasiswanya dan bagaimana kita mengambil simpatik mahasiswa baru agar mau atau bisa meneruskan regenerasi dalam organisasi dalam tingkatan tersebut. Yang penting menurut saya adalah intinya kan dalam ospek itu kan memberikan suatu manajemen yang baru tentang menjadi mahasiswa. Jadi itu yang perlu disampaikan. Jadi terkait dengan bagaimana perkuliahan, kemudian bagaimana terkait dengan menjadi mahasiswa, itu berapa semester dan etika, dan kemudian yang penting adalah apakah di situ mereka ikut terlibat menjadi organisasi atau menjadi mahasiswa biasa. Itu yang perlu disampaikan yang paling penting. Lebih ke arah ini ya, membentak yang kurang jelas yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita menang dalam suatu adu argumen, maka kita akan dikelilingi oleh sekian banyak senior. Itu kan menurut saya tindakan yang cupu lah. Kalau sepengalaman saya sangat banyak. Saya masih menemui beberapa jurusan, oknum-oknum jurusan itu yang hanya berfokus kepada ajang balas dendam. Hanya dia dengan dalil bahwa kalian masih enak, kalian gini-gini dulu, saya seperti ini. Nah, itu kan suatu statement yang mengantarkan dia bahwa dia sebenarnya hanya berbalas dendam. Namun padahal ospek itu harusnya bagaimana kita mengambil simpati. Ya, yang paling saya lihat yang paling dilewati oleh seluruh atau oknum-oknum organisasi ini adalah bagaimana dia mengadvokasi mahasiswa barunya. Banyak cenderung mahasiswa baru itu yang ditelantarkan, dibiarkan, tidak dijelaskan harusnya bagaimana dalam perihal advokasi atau dalam perihal penyelesaian masalah atau dalam perihal bagaimana lingkungan kampus itu ke depannya. Kalau tidak pentingnya ya saya rasa ya suatu bentuk pembulian itu yang nggak boleh disampaikan sebenarnya. Cuman terkadang hal yang memang dikonsep itu di luar batas karena memang karakter mereka ya. Jadi turun-temurun di ospek dari senior turun ke junior akhirnya menjadi senior. Penyampaian itu yang akhirnya berulang. Perlu adanya pemutus rantai sebenarnya di situ. Apa yang menjadi pemutus rantai sebenarnya adalah konsep yang baru mengikuti perkembangan yang ada saat ini.
karena dulu awalnya memang saya kuper gitu kan, tidak tahu lingkup kampus, jadi saya mengikuti. Kemudian tahu kalau memang itu adalah sebuah konflik yang memang dibikin atau konsep yang sudah ada sebelumnya untuk ospek, dan kemudian melihat kondisi saat ini, kalau di pressing seperti itu ya pasti saya akan melawan. Karena melihat tidak ada ketakutan, karena dulu kan karena tidak tahu bahwa itu adalah konsep, ya akhirnya saya takut untuk berargumen yang mengikuti dengan pembelaan saya sendiri, bodo amat dengan kawan-kawan begitu kan. Beda lagi kalau memang konfliknya itu waktu itu adalah menyalahkan teman saya yang memang tidak salah, baru saya akan membela. Tapi kalau memang saya yang disalahkan dan kemudian saya ditekan gitu pressingnya, ya saya membela dengan apa adanya. Tapi kalau memang sekarang, ya saya akan membalik dengan pressing, kalau misalkan itu adalah konsep ya, gitu. Ya akan balik saya pastinya. Kalau dulu ya saya ikuti pembelaan aja. Kalau sekarang ya saya akan pressing balik lah. Yang saya lakukan ya, kalau saya dapat perpeloncoan ya akan saya tanyakan dulu kenapa harus ada perpeloncoan. Itu kan secara psikis itu kan juga bisa merusak psikis dari mahasiswa baru. Seharusnya kalau misalkan teman-teman itu pengen menanamkan suatu nilai yang benar, otomatis harus digunakan cara yang benar pula, bukan dengan cara memarahi, membentak, dan sebagainya. Ya, mungkin kalau dulu saya berada di posisi maba, saya mungkin akan berargumen dan akan melakukan cara-cara kemanusiaan. Saya coba dulu cara-cara kemanusiaan dalam artian berargumen dan lain sebagainya. Cuma kan biasanya memang saya ngelihat itu biasanya nanti kita dipotong ataupun dihancurkan itu hanya dengan kalimat yang saya rasa juga nggak rasional gitu loh. Kalaupun misal kita berargumen bareng-bareng nanti dibilang bebek. Kalau kita yang berargumen terus nanti hanya saya bosan dengan kamu yang ngomong terus. Ya itu kan argumen-argumen bodoh yang biasa dilakukan oleh senior. Nah, itu saya rasa kurang tepat. Itu kalau saya di posisi maba pada waktu itu. Tapi kalau sekarang saya di posisi orang yang sekarang sudah paham dan lain sebagainya, mungkin saya akan laporkan ke Komnas HAM, ke rektor, ataupun ke siapapun yang saya tahu, saya kenal. Kalau yang dulu, saya itu jujur ya, saya dulu masuk ke kampus itu nggak langsung ospek. Saya ospek itu ketangkatan 2015. Karena saya dulu kerja, lulus SMA itu saya kerja, terus saya nyambi kuliah itu nggak nutut buat untuk ospek. Ikut ospek nggak nutut, saya kira ke 2015, satu pun panitia nggak ada yang nyenggol saya. Saya gondrong, saya nggak pakai dasi, saya ID card juga nggak pakai, makanan nggak bawa, nggak ada yang kena. Makanan dibawain sama panitia, barang-barang saya dibawain sama panitia semua. Saya HP-an di kamar mandi, minta HP ku mana ya, wajar adik kelas saya semua rata-rata dulu. Saya itu angkatan tua udah dibilangin kok. Kalau pesan dari saya untuk adik-adik saya atau teman-teman jurusan saya, kalau semisal ospek, ayolah kita benar-benar berbenah, kita lihat kebutuhan organisasinya itu seperti apa, kita coba evaluasi, kita lihat apakah hasil dari bentak-bentak itu ada hasilnya ataupun output yang jelas. Justru menurut saya itu tidak menghasilkan output yang jelas. Nggak usah munafik lah jadi orang. Kalau memang nggak mampu ngelakuin, mending nggak usah nyampaikan gitu loh. Kalau bagi yang Islam mungkin bisa dibaca aja lah ya. Menyampaikan sesuatu yang tidak dia kerjakan itu hukumnya apa ya? Ya itu yang Islam mau KTP atau apa terserah lah. Yang penting bisa dibaca. Ya. Maksudnya ya nggak usah munafik, nggak usah naif gitu loh.